Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anakku kelas 8 MTS Nurul Ummah ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah ya, supaya kita bisa belajar kembali di kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, PJJ IPA Fisika. Baik, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan masih membahas materi tentang gerak benda ya, yang bagian kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan lebih fokus membahas mengenai hukum atau prinsip-prinsip hukum yang mendasari tentang gerak benda. Nanti ada 3 hukum Newton yang akan kita pelajari ya. Oke, sebelum lanjut ke materinya, Ibu ingatkan dulu untuk presensi, jadi pengganti absen kalian itu silakan menuliskan nama lengkap dan juga kelasnya ya. Nama lengkap dan kelas silakan kalian tulis di kolom komentar. Untuk tugasnya nanti akan ada di bawah, nanti juga ada penjelasan bagaimana cara mengerjakan tugasnya itu. Jadi silakan kalian nanti simak video pembelajaran ini, penjelasan mengenai hukum Newton ini sampai tuntas ya, supaya kalian nanti tidak kebingungan dan tidak perlu nanya lagi, Bu tugasnya mana, Bu cara mengerjakan tugasnya gimana. Jadi kalian bisa lihat di penjelasannya. Oke, mari kita awali dulu kegiatan PJJ kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita nanti bisa lebih lancar belajar dan lebih mudah difahami ya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai materi gerak benda. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya semua benda itu kalau tidak diam pasti bergerak ya. Nah, benda-benda yang bergerak ini nanti punya jarak, punya perpindahan, dan juga punya kecepatan. Nah, untuk kecepatan benda itu bisa dicari dengan rumusnya V sama dengan S per T. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu yang digunakan. Nah, ini nanti konsep kecepatan ini juga sedikit ada upgrade-nya gitu ya. Ada next levelnya gitu di hukum Newton ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi semua benda yang bergerak yang ada di dunia ini itu mengikuti prinsip-prinsip hukum Newton. Nah, ada 3 jenis hukum Newton yang kita bahas. Yang pertama, hukum pertama Newton ya. Oke, hukum pertama Newton. Bunyinya adalah setiap benda akan mempertahankan keadaannya, baik itu diam maupun gerak lurus beraturan ya, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Nama lainnya itu sifat kelembaman benda. Oke, cara mudahnya seperti ini. Misalnya ada suatu benda yang diam ditaruh di atas meja, misalnya kalian naruh pulpen di atas meja. Kalau pulpennya itu tidak dipindah-pindah, tidak diapa-apain atau nggak ada gempa gitu ya, maka kita akan dengan yakin bahwasanya pulpen itu pasti masih ada di atas meja, karena tidak ada gaya yang mengenainya, karena tidak ada gaya yang bekerja pada pulpen itu. Ini ya. Nah, misalnya ini kita meja, terus kita taruh bola di atasnya. Maka jika bola itu tidak diapa-apain, dibiarin aja, maka nanti besok atau lusa bola itu tetap masih ada di sini ya. Itu kan nggak ada gaya yang bekerja pada bola itu, kecuali jadi bolanya itu mempertahankan posisinya diam gitu ya. Kecuali kalau ada gaya yang bekerja kepadanya, misalnya ditiup atau disepak atau dipindah-pindah. Nah, itu berarti ada gaya yang bekerja pada bola itu, maka bola itu bisa bergerak gitu ya. Atau enggak, contoh yang misalnya benda itu bergerak dan pengen bergerak terus. Misalnya kalau kita ada hujan ya. Nah, air hujan ini rintik-rintiknya itu dari atas jatuh ke bawah, dia kan bergerak ya. Nah, pada dasarnya si airnya hujan itu sendiri dia tuh pengen bergerak terus. Tetapi karena si air hujannya ini terkena payung, maka dia akan berhenti ya. Jadi dia kena gesek dari si payung itu, airnya dia tetes-tetes dan berhenti di payung, kemudian nanti bisa netes lagi dan jatuh di tanah. Jadi adanya payung dan tanah ini menyebabkan airnya berhenti, menyebabkan tetesan air hujannya berhenti.
gitu ya. Jadi sebenarnya si air hujannya itu juga pengennya gerak terus ke bawah, tapi karena ada payung ataupun tanah yang menahan dia supaya tidak bergerak, ada gaya gesek dari tanah dan juga dari payung, makanya dia berhenti bergerak. Itu konsep hukum 1 Newton. Ada contoh lain, misalnya ketika kita naik bis atau mobil atau apapun itu ya, ketika sudah di bis gitu ya, bisnya sudah jalan, kita sudah duduk, lah ternyata ada kucing yang menyeberang nih. Nah pak sopir kan langsung ngerem gitu ya, langsung set gitu. Nah ketika ngerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan nih, terdorongnya ke depan ya. Ini kenapa? Busnya coba tak bikin bisnya ya. Nah bisnya kan jalan terus nih. Nah kita di dalamnya juga jalan ikut bis kan, walaupun duduk. Nah ketika bisnya berhenti, stop, bisnya sudah berhenti, tapi tubuh kita tuh masih pengen jalan karena pengen melanjutkan kegiatan jalannya itu. Nah makanya ini yang menyebabkan kita tuh terdorong ke depan. Atau enggak misalnya yang berkebalikan ya, ketika kita baru naik bis, baru naik kan kita masih diam nih. Nah beberapa saat kemudian bisnya langsung melaju, ngegas gitu ya, maka kita akan terdorong ke belakang. Kenapa? Kita sebenarnya tuh pengen mempertahankan posisi diamnya kita di dalam bis, tapi bisnya udah gerak ke depan sehingga kita kayak seolah-olah kejengkang ke belakang. Pada peristiwa kejengkang ke belakangnya itu bukti bahwasanya hukum 1 Newton itu ada. Kita yang semula berdiri masih pengen banget mempertahankan posisi kita berdiri. Atau enggak misalnya contoh yang sering kita lalui kita rasakan di sekolah itu, misalnya atau enggak di rumah gitu ya, misalnya kita posisi mager banget, pagi-pagi aduh malas sekolah, malas daring, pengen tidur aja terus. Nah pengen tidur aja terus itu berarti kita pengen mempertahankan posisi awal kita yang semula tidur, yang posisi awal yang semula kita PW, sudah tidur mager mau kemana-mana, itu hukum 1 Newton. Tapi mendadak kita pengen pipis, kebelet pipis. Nah pipis itu gaya yang menggerakkan kita supaya kita bergerak dari kemageran itu. Jadi seperti itu ya, kita belajar itu juga butuh gaya, butuh tenaga. Kenapa? Karena kita mengubah posisi yang semula mager menjadi bergerak. Oke, hukum 1 Newtonnya sudah ya. Nanti bisa didengarkan lagi kalau kurang paham, atau bisa ditanyakan ke ibu juga boleh. Oke, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Tadi di awal ibu sudah bilang bahwasanya ada kecepatan itu ya. Nah nanti ada hubungannya dengan hukum 2 Newton ini. Oke, kita lihat hukum 2 Newton. Penerapan hukum. Oke, hukum 2 Newton itu ini nih, intinya ini nih. Semakin besar beban yang ditambahkan, maka semakin pula percepatannya. Tapi ini bunyinya yang paling utama yang ini ya. Nah ini, semakin besar gaya yang dikerahkan, maka semakin besar pula percepatannya. Oke, ini tak kasih contoh, misalnya kita punya satu bola. Nah, di sini ada anak TK. Anak TK ya, siapa gitu namanya lah, Joko misalnya. Nah, yang satu ini kita ngundang si Cristiano Ronaldo misalnya ya. Nah, kira-kira si Ronaldo ini sama si Joko gitu ya, misalnya dia tuh lomba menendang bola ini. Kira-kira bolanya itu terpelanting jauhnya itu lebih jauh ketika ditendang si Ronaldo atau si Joko? Oke, jawabannya pasti nggak usah lihat yang nendang siapa ya, pasti yang si Ronaldo ini tendangannya lebih jauh daripada si Joko. Ini kenapa? Karena gaya dari si Ronaldo ini lebih besar dari gayanya si Joko. Jadi tenaganya si Ronaldo ini lebih besar daripada tenaganya si Joko. Makanya si bola itu terpelanting jauh. Nah, terpelanting ini dia ada percepatannya, atau disimbolkan A ya, percepatan.
Percepatan itu berasal dari kata kecepatan ya, sama-sama kata dasarnya cepat. Tapi bedanya apa? Nah, kalau kecepatan itu dia sesuatu yang konstan. Jadi misalnya kecepatan sepedanya 20 km per jam. Jadi dia harus kecepatnya konstan segitu, terus nggak boleh naik atau turun. Padahal kan nggak mungkin ya. Kita naik sepeda misalnya, pasti ada suatu saat kita ngerem, ada suatu saat kita goesnya digenjot. Nah itu berarti kecepatannya berubah-ubah. Nah kalau kecepatannya berubah-ubah, maka nanti akan muncul yang namanya percepatan ya. Percepatan simbolnya A, berasal dari akselerasi ya, percepatan. Nah resultan gak ini sigma F ya, ini sigma F namanya resultan gaya. Resultan gaya F sama dengan M kali A. Oke, kita lihat ada F sama dengan M kali A. Kita buatkan segitiganya ya, M kali A. Oke, berarti F nya di atas ya. F sama dengan M kali A. Maka kalau ditanya M sama dengan F per A, A nya kecil ya. Nah kalau ditanya A sama dengan A, percepatan sama dengan F nya gayanya dibagi M. Nah itu pakai segitiga istimewa ini nih. Kalian harus tahu konsepnya ya, bagaimana cara menggunakan si segitiga ini. Nanti kalau kalian belum paham silahkan ditanya aja ya ibu di WA, nanti insya Allah dibalas. Oke, tadi kita sudah bahas percepatan. Bu, ini kok ada F nya, kok ada tanda-tanda gininya tuh apa? Ini namanya resultan gaya. Resultan gaya itu penjumlahan, tetapi ini nih, penjumlahan gaya yang disertai dengan arah gayanya. Misalnya nih, sebuah mobil didorong oleh 4 orang. Tentu dia nanti melajunya, percepatannya si mobil itu lebih cepat daripada ketika mobilnya didorong searah. Oke, kita gambarin mobil. Misalnya ini ada mobil mogok. Ini didorong oleh 4 orang. Maka mobilnya ini melajunya A-nya itu lebih cepat, A ya, percepatannya lebih cepat daripada kalau ada mobil didorong cuma 1 orang atau cuma 2 orang. Nah ini karena masing-masing orang ini punya F, kan ya, punya gaya. Seseorang ini juga punya F. Nah kalau arahnya sama 1, 2, 3, 4 ini, maka F nya ditambah-tambahin, maka resultan gayanya itu ditambah. F nya dari si ini ditambah F nya si ini, tambah F nya si itu, tambah si F nya si itu, kalau arahnya sama. Jadi tinggal ditambah-tambah doang. Nah kalau arahnya berbeda, maka nanti dikurang-kurangin. Misalnya ini ada benda yang 1 orang narik ke sana 100, misalnya 100 Newton. Terus ada 2 orang naik arahnya berlawanan. Yang sini 50 Newton, yang sini 100 Newton. Maka nanti F-nya, resultan gayanya ya, yang sama ini arahnya ditambahin, yang 50 tambah 100. Terus dikurangi 100 yang ini karena arahnya berlawanan. Dari resultan gayanya ada 100 gitu ya. Kok 150. Nah itu jadi dilihat juga arahnya. Oke, jadi pada pusing-pusing kita lihat aja di contoh soal ya. Contoh soal 1, mobil-mobilan bermasa 2 kg diam di atas lantai yang licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Oke, kalau ada soal kayak gini, kita lihat dulu angka-angka yang ditunjukkan ya. Nah angka-angka itu biasanya muncul di ketahuinya. Bermasa berarti masanya, tulis simbolnya M sama dengan 2 kg. Percepatannya 10 meter per sekon. Percepatan itu A ya. Nah ditulis apa saja yang diketahui. Kalau sudah, yang ditanyakan berapakah gaya, berarti ditanya F ya. Kita langsung masukkan rumusnya. F sama dengan M kali A. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah hasilnya ternyata
F yang digunakan oleh si mobil-mobilan itu adalah 20 Newton. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambarnya. Ini ada dua orang yang mendorong gerobak ya. Ada si Bayu dan si Ahmad. Oke, si Ahmad mendorong dengan gaya 100 Newton dan Bayu menarik dan mendorong ini ya 150 Newton. Massa gerobaknya 40 Newton. Oke, kita lihat ya. Si Bayu dan si Ahmad ini kan dia bekerja sama. Keduanya mendorong ke arah kiri ya. Karena dia bekerja sama dan arah dorongannya sama ya, maka F-nya itu ditambahkan. Nih. F1 ditambah F2, maka sigma F-nya sama dengan 100 ditambah 150. Jadi resultan gayanya 250 ya. Yang ditanyakan A. Ingat segitiganya tadi ya. A sama dengan F per M. Berarti 250 dibagi M-nya 40. Hasilnya oke, nanti dihitung ya. 250 bagi 40. Jadi yang perlu diingat, pokoknya kalau arahnya bersama, arahnya searah itu tinggal dijumlahkan, tapi kalau arahnya beda itu dikurangi. Nah, kalau kita lihat ini contohnya ada 3 gaya juga ya. Sebuah balok dengan massa 5 kg ditarik dengan 3 gaya. Kita lihat gayanya. Yang 2 ke kiri, ke kanan 3 tambah 6. Yang 1 ke situ 11. Berarti F-nya resultan gayanya ini 11 dikurangi 3 tambah 6 9. Berarti berapa? 2 ya. Nih. Yang kedua ditanya percepatan balok, tinggal masukin aja rumusnya ya. Ini kita lihat resultan gayanya nih. 11 dikurangi 6 tambah 3. Jadi resultan gayanya ketemunya 2 Newton. Nah, ditanya A-nya. A sama dengan F per M. Sama dengan 2 dibagi 5. Jadi percepatannya itu 0,4 meter per sekon kuadrat. Itu hukum 2 Newton. Pokoknya nanti diulang-ulang lagi aja. Nanti juga ada contoh di bawah cara mengerjakannya. Kita lanjutkan ke hukum 3 Newton ya. Nah, hukum 3 Newton ini lebih dikenal dengan aksi reaksi. Maksudnya apa? Jadi kalau kita memberikan gaya sebesar X, maka benda yang kita kasih gaya X itu akan mengembalikannya sebesar min X. Jadi arahnya berlawanan. Contohnya kayak gini nih misalnya. Pegas ya atau per. Kalau kita tekan ke bawah, nanti pegasnya itu akan memantul ke atas. Bola gitu ya. Kita lempar ke bawah, nanti bolanya akan memantul ke atas. Nah, besar pantulan ke atasnya itu akan sebanding dengan tenaga kita pas melemparnya itu. Contohnya misalnya perahu gitu ya. Kita ndayung perahu ke belakang tapi perahunya maju ke depan. Nah, majunya ke depan si perahu itu akan sebanding dengan gaya yang kita keluarkan untuk mendayungnya ke belakang gitu pokoknya ya gitulah. Oke, itu hukum 3 Newton ya. Alhamdulillah hukum 1, 2 dan 3 Newton sudah selesai. Sekarang kita bahas tugasnya. Ini nanti dikerjakan dan hasilnya ditulis di buku tulis dan difoto ke nomor WA ibu yang ini ya. Oke, kita lihat di contoh soal bukan contoh, tugas nomor 1. Ini tugas nomor 1, ada sebuah peristiwa dan ditanya hukum Newtonnya, terus alasannya apa. Jadi yang ini nggak perlu ditulis ya, nggak perlu ditulis. Yang ditulis cuma hukum Newton keberapa dan alasannya. Misalnya yang A, Adit dan Bang Jarwo bersepeda keliling komplek. Karena kurang hati-hati, Bang Jarwo kaget ketika ada ayam lewat dan langsung mengerem mendadak. Karena hal itu tanpa disengaja Adit jatuh dari sepeda. Berarti yang semula sepedanya bergerak kemudian direm mendadak dan si Adit jatuh. Ini kenapa hukum Newton keberapa? Hukum Newton ke-1. Kenapa alasannya? Karena si Adit mempertahankan posisi dia bergerak tetapi sepedanya mengerem mendadak. Jadi yang ditulis cuman ini ya. A,
Hukum Newton ke-1 alasannya tadi ditulis karena Adit mempertahankan posisi bla 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 bla. Itu yang hukum yang A. Yang B, C dan D sampai F ya, itu nanti juga dikerjakan kayak gitu. Jadi nomor 1 cukup ditulis jenis hukum dan alasannya saja. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor 2 dan 3, ada 3 soal ya. Nomor 3, Mahdi ingin menggeser meja yang ada di ruang tamu. Karena mejanya terlalu besar, Mahdi meminta Aufa untuk membantunya. Oke, jadi ada 2 gaya yang digunakan ya. Ini gayanya ada yang 100 sama 140 Newton. Karena mereka bekerja sama, berarti nanti resultan gayanya untuk soal nomor 2 100 tambah 140 ya. Itu F-nya, sedangkan M-nya 20. Oke, silahkan nanti dicari A-nya berapa, pakai rumus yang sudah dikasih tahu tadi ya. Contoh yang ketiga, Ais dan Naya berebut sepeda. Oke, karena ini berebut. Oke, soal nomor 3 agak repot sedikit, silahkan didengarkan penjelasannya. Ais dan Naya berebut sepeda yang memiliki massa 3 kilo, berarti ini M-nya. Gaya yang diberikan Ais 2 kali gaya yang diberikan Naya. Ingat ya, gaya yang diberikan Ais 2 kali gaya yang diberikan Naya, berarti F-nya Ais 2 kali, F-nya Naya 1 kali. Jika percepatannya adalah 6 meter, A-nya 6, berapakah masing-masing gaya Ais dan Naya? Ini udah Ibu kasih cara mengerjakannya. Jadi, untuk mengerjakan ini kalian gunakan rumus F sama dengan M kali A. Nih ya, F sama dengan M kali A. M-nya itu 3 kali A-nya 6. Berarti F-nya adalah 18. Nah, 18 ini F untuk Ais dan Naya. Ya. 18 ini untuk Ais dan Naya. Nanti yang 18 ini kamu bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena Ais 2 bagian dan Naya 1 bagian. Ini berarti kan ada 3 bagian. Nah, F-nya 18 ini nanti kamu bagi 3. Yang Ais dapat 2 bagian, yang Naya dapat 1 bagian. Gitu ya. Jadi nanti Ais dapat totalnya F-nya berapa, yang Naya juga dapat F-nya berapa. Nah, itu jawabannya. Silakan soal nomor 2 dan 3 kalian kerjakan lengkap dengan diketahui, ditanya dan dijawabnya ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga penjelasan singkat dari Ibu ini bisa mempermudah pemahaman kalian mengenai hukum Newton di bab tentang gerak benda ya. Silakan kalian pelajari, kalian kerjakan tugasnya. Kalau masih belum paham, silakan jangan sungkan-sungkan untuk segera WA Ibu. Oke, batas deadline untuk mengerjakan tugas hari ini adalah jam 4 sore. Jadi silakan kalian kerjakan dan dikirimkan sebelum jam 4 sore. Jadi kalau kalian tepat waktu nanti nilainya lebih bagus ya. Nanti kalau telat juga masih boleh mengumpulkan, tapi nilainya tidak maksimal. Jadi meskipun benar semua nanti nilainya nggak 100. Jadi karena ada penalti telat tugas. Oke, silakan dikerjakan. Semangat belajar, semoga kita terus sehat, terus semangat belajar ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.